Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsiran wa ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu fenomena yang akhir-akhir ini cukup menarik perhatian sehingga berulang kali pimpinan Majelis Ulama Indonesia menyampaikan pernyataan ya di berbagai media, yaitu terkait dengan maraknya pinjaman online. Jadi pinjaman online yang kemudian ini menimbulkan banyak persoalan di tengah masyarakat. Ada masyarakat yang terjebak dengan pinjaman online sampai-sampai ada yang ingin bunuh diri ya di beberapa daerah karena begitu dia tidak bisa membayar akibat bunga yang sangat luar biasa mencekik. Nah, si pinjolnya ini kemudian menyebarkan data tentang dirinya kepada semua kontak yang ada di WA-nya ya, kontak yang ada di HP-nya. Karena memang karakter dari pinjaman online itu, begitu seseorang mengajukan pinjaman, maka otomatis semua kontak HP-nya itu akan terserap ya, sehingga ketika misalnya terjadi sesuatu ya, maka kemudian informasi mengenai pinjaman yang dilakukan itu disebarluaskan kepada kontak yang ada di dalam HP si peminjam. Jadi memang seperti itu ya. Jadi yang dimainkan itu adalah psikologis dari orang yang meminjam ya, karena akan dicaci maki dan dibuat hal-hal yang kurang mengenakan. Karena saya pernah mengalami itu, beberapa kontak dari mahasiswa sampai ada teman ya yang terjebak. Nah, kemudian pihak pinjol itu kemudian menyebarluaskan ya mengenai informasi tersebut. Nah, jadi memang ini adalah satu fenomena yang perlu untuk kita pahami, dan kita perlu memahami bagaimana sesungguhnya ya terkait merespon ya kondisi yang ada, dan ini perlu kita terus lakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana caranya kita merespon pinjaman-pinjaman online ini. Terutama pinjaman online ini adalah pinjaman yang ilegal ya, karena rupanya otoritas jasa keuangan itu sudah menutup lebih dari 1.300 ya aplikasi pinjaman online ilegal. Jadi bisa dibayangkan, jadi sudah ribuan aplikasi yang kemudian itu bisa menjebak dari masyarakat. Nah, karena itulah ya para jamaah sekalian, kita perlu melihat dan memahami bagaimana sesungguhnya ya Islam memandang masalah pinjaman online ini. Dan pinjaman online ini pada dasarnya merupakan salah satu akibat ya dari perpaduan kemajuan teknologi yang kemudian dimanfaatkan untuk mengembangkan keuangan ya. Nah, ini dalam bahasa kita atau dalam bahasa industrinya, kombinasi antara kemajuan teknologi yang dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor keuangan. Nah, ini yang sering disebut dengan istilah fintech ya. Jadi fintech, financial technology. Jadi itu adalah satu inovasi ya yang menggabungkan konsep kemajuan teknologi dengan keuangan.
Nah, fintech ini ada yang legal, ada yang ilegal. Dan ada yang sesuai syariah maupun yang tidak sesuai dengan syariah, begitu. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami soal fintech. Nah, ada berapa jenis fintech yang ada? Fintech itu macam-macam. Kalau melihat pembagian menurut OJK, fintech itu ada 5, ya para jamaah sekalian. Fintech itu ada 5. Pertama, ada yang disebut dengan crowdfunding. Nah, crowdfunding ini adalah aplikasi atau platform yang mengumpulkan dana dari masyarakat yang biasanya dipakai secara spesifik untuk tujuan atau program tertentu. Nah, biasanya yang sifatnya sosial. Seperti contoh kitabisa.com. Nah, itu adalah contoh platform atau aplikasi yang crowdfunding, yang mengumpulkan dana misalnya untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Ya, jadi spesifik programnya, projectnya spesifik. Nah, itu adalah crowdfunding. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan platform microfinancing. Nah, ini tujuannya adalah memberikan bantuan modal. Ya, bantuan modal khusus untuk usaha UMKM biasanya. Ya, karena kalau usaha besar jarang yang cari dana itu melalui aplikasi, ya. Nah, tetapi ada ya usaha-usaha yang lain terutama UMKM yang dia mencari dananya itu juga melalui platform microfinance. Nah, kemudian yang ketiga adalah peer-to-peer lending service. Nah, pinjol itu adalah bagian dari peer-to-peer lending service atau sering disebut P2P ya, P2P lending. Nah, ini yang pinjol, ini khusus pinjaman. Ya, ada orang-orang yang kemudian jadi sistemnya itu ada orang-orang yang ingin dalam tanda petik berinvestasi. Nah, dia menyerahkan dana ke platform P2P atau peer-to-peer lending ini, nanti kemudian disalurkan kepada mereka yang perlu, ya, yang perlu untuk meminjam. Kalau yang resmi itu ada dibuka kesempatan seperti itu. Tapi kalau yang tidak resmi biasanya tidak ada, ya, kesempatan kita untuk berinvestasi. Nah, diduga yang tidak resmi itu banyak aktivitas yang dilakukan oleh para rentenir. Jadi sekarang rentenir ini bukan hanya mendatangi secara fisik, tapi banyak juga yang kemudian mengembangkan atau membuat aplikasi ini. Ya, nah makanya kita harus perhatikan ini. Pertama lihat dulu legal tidak legalnya. Ya, nah yang kedua baru dilihat sesuai syariah atau tidak. Nah, baru kemudian kita memutuskan. Ya, tetapi yang perlu disadari tadi, ya, bahwa berutang itu hendaknya tidak menjadi gaya hidup. Nah, ini yang perlu difahami, karena kalau kita berutang, ya, kemudian tidak melunasi, maka konsekuensinya akan sangat berat. Ya, konsekuensinya itu bisa tidak masuk surga, karena surga sangat sensitif sama orang yang berutang. Ya, jadi kalau utangnya di dunia belum lunas, itu nggak akan bisa masuk surga, tertahan di pintu surga, walau dia seorang yang mati syahid. Ya, syuhada sekalipun kalau masih ada utang itu belum bisa langsung masuk. Dia harus menunggu dulu, ya, sampai urusan utangnya itu lunas. Ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada yang disebut market comparison, ya. Jadi ada platform fintech yang menjalankan fungsi financial planning. Jadi ini kaitannya dengan perencanaan keuangan. Ya, kalau punya uang 100 juta, nah itu bagusnya diapain aja kalau mau investasi. Nah, itu ada platform yang memberikan menjalankan fungsi perencanaan keuangan, sehingga kita nanti diberikan guidance, ya, apa saja yang harus kita lakukan untuk menginvestasikan dana. Misalnya kita inginnya itu adalah investasi dengan membeli produk-produk keuangan. Nah, kemudian yang kelima ada yang disebut dengan digital payment system. Nah, ini kaitannya dengan sistem pembayaran, termasuk ini saya lihat ada QR, ya. Nah, ini menarik ini, ya, QR untuk sedekah, wakaf semua, ya. Nah, ini contoh dari hal tersebut.
Nah, yang bermasalah itu adalah tadi ya, yang fintech lending, ya, fintech ilegal yang sering disebut dengan pinjol. Nah, sekarang ada berapa ya para jamaah sekalian, hari ini yang resmi ya untuk fintech lending atau sering disebut pinjol itu, yang resmi sekarang ada 121 lembaga ya. Jadi ada 121. Dari 121 yang syariah cuma 9 ya. Jadi yang syariah cuma berapa? Cuma 9. Nah, jadi seperti itu. Nah, berapa dana total pinjaman masyarakat? Jadi total pinjaman masyarakat sejak adanya fintech ini yang resmi ya, yang lewat lembaga resmi tadi, yang 121 perusahaan, 9 syariah, itu totalnya sudah per 30 Juni itu 221,5 triliun. Jadi totalnya sudah 221 triliun dengan total peminjam itu sudah 64,8 juta orang. Jadi sudah 64 juta orang total. Ya mungkin kalau ini rekening lah, 64,8 juta rekening. Ya karena bisa jadi satu orang beberapa kali minjem begitu ya. Nah, total outstanding ini sekarang yang sedang ada aktif ya, pinjaman aktif sisa ya sampai dengan bulan Juli itu ada 24,2 triliun ya, dengan total peminjam ada 21,7 juta orang dan perusahaan 2.342 badan usaha. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi total pinjamannya luar biasa. Kalau misalnya ditambahkan dengan yang ilegal, boleh jadi angkanya 2-3 kali lipat. Karena 221 triliun ini adalah angka yang dari yang legal. Nah, jadi ini memang luar biasa ya para jamaah sekalian. Ya luar biasa perkembangannya begitu. Dan bulan Juli saja kemarin ya, itu OJK menutup 172 perusahaan fintech ilegal. Jadi totalnya tadi yang saya sampaikan 1.350. Jadi setiap bulan akan selalu banyak. Dan itu kalau tidak hati-hati itu akan sangat membahayakan. Ya, ada kawan yang konsultasi, dia perlu uang 5 juta. Kemudian dia kebetulan ada aplikasi fintech ya, yang fintech lending, yang pinjol itu. Dia klik, ternyata langsung terhubung dengan 5 aplikasi. Perlunya 5 juta, tiba-tiba di rekeningnya ada 24 juta. Dan ternyata dalam 7 hari dia harus mengembalikan 32 juta. Bayangin ya. Jadi dalam 1 pekan bunganya ya itu 33% 1 minggu. Jadi 3 minggu itu sama dengan 100%. Ya, jadi dalam 3 minggu dia harus balikin 24 jadi 48 juta. Dia sudah bayar sampai 40 karena ternyata tagihannya sudah sampai 172 juta. Jadi begitu tagihannya 172 juta baru nanya, kira-kira gimana solusinya? Ya. Saya bilang solusinya udah 172 juta ya. Nah, tapi saya tahu itu ilegal. Maka akhirnya ya sudah, laporkan saja ke polisi. Ya, dan kata polisi jangan direspon, apalagi dia sudah bayar sampai 40 juta. Kan jadi tekor ya, perlunya 5 juta, ternyata harus membayarnya berapa? 40 juta. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu kondisi yang ada. Dan kenapa ini berbahaya, yang pinjol ilegal ini? Karena macam-macam ya. Pertama, bahayanya pinjol ini adalah satu, dia sistem bunga ya. Jadi bunganya itu bunga yang mencekik. Yang dalam bahasa Al-Qur'an, bunga yang mencekik ini itu diistilahkan dengan ad'afa mudha'afah. Jadi di surat Ali Imran ayat 130 itu dikatakan ya, kita tidak boleh ya memakan riba
ya riba yang ad'afa mudha'afa, yang berlipat. Nah, riba yang berlipat hari ini salah satu prakteknya adalah di pinjol, ya, di rentenir, ya, yang lipatan-lipatan tadi 3 minggu udah 100%, 1,5 bulan 200%, ya, itu bisa terbayang seperti itu. Kemudian bahayanya yang kedua adalah ya tadi bunga yang mencek itu gara-gara bunganya tinggi, terus kalau nggak bisa bayar dendanya juga tinggi, denda hariannya itu juga tinggi. Kemudian bahaya yang berikutnya bocornya kontak kita. Jadi kalau bapak-bapak sekalian menerima WA pinjol, ya, WA sekarang bukan cuma SMS ya, tapi juga masuk ke WA, ya. Nah, berarti patut diduga kalau WA ini jangan-jangan dari kontak kita ada yang pernah ikutan pinjem online begitu. Karena tiba-tiba WA kita di apa namanya? di kontak, ya. Kemudian bisa jadi ada ancaman teror, ya. Kemudian kita akan kehilangan privasi, ya, dan ada tekanan psikologi. Nah, jadi itu bahayanya seperti itu. Nah, karena itu apa yang harus dilakukan? Ya, bagaimana mencegahnya? Nah, cara mencegahnya pertama kita harus bisa mengendalikan gaya hidup. Karena ternyata banyak orang yang terjebak itu karena gaya hidup. Ingin membeli sesuatu yang sebenarnya tidak masuk dalam kebutuhan yang dasar. Nah, jadi pengaruh gaya hidup itu harus betul-betul kita jaga, ya. Jadi jangan sampai kita punya gaya hidup yang berlebih-lebihan. Makanya kita harus mengembangkan sifat qanaah, merasa cukup. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, ya, beliau bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Jadi kata Rasulullah, ya, sungguh orang itu akan beruntung dan bahagia, ya. Jadi keberuntungan dan kebahagiaan dalam hidup itu, ya, dicirikan 3 hal. Jadi kalau kita ingin bahagia itu antara lain cirinya itu 3 hal, ya. Pertama adalah man aslama, dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci kebahagiaan itu adalah pada sejauh mana ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia dicukupkan rezekinya. Jadi orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, ya, berusaha menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan baik, ya, maka dia akan diberikan kecukupan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruziqa kafafan. Ya, dia akan diberikan rizki. Kafafan itu yang cukup, enggak lebih, enggak kurang. Jadi cukup. Nah, ini gaya hidup pas-pasan. Jadi pas butuh, pas ada. Pas mau bayar melunasi SPP anak, pas ada gitu, ya. Pokoknya pas-pasan. Pas mau ngembangin usaha, pas ada modalnya, ya. Pas lagi perlu, pas penjualan naik misalnya, ya. Jadi hidup itu pas-pasan aja, ya. Nah, itu harus ziko kafafan. Jadi kafaf, ya, itu adalah pas, tidak lebih, tidak kurang juga gitu. Jadi cukup aja terus, ya. Nah, itu adalah diantara ciri kebahagiaan, dan itu hanya akan ada bersama orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas mau beli rumah, pas aja ada uangnya, begitu, ya. Nah, yang ketiga adalah wa qannahu Allah bima atahu. Dia punya sifat qanaah. Jadi sifat qanaah itu adalah sifat yang akan hadir bersama dengan komitmen kita untuk meningkatkan kualitas keimanan. Nah, jadi begitu, ya. Nah, itu sifat qanaah itu salah satu cara untuk mengendalikan gaya hidup. Nah, kemudian yang kedua, selain mengendalikan gaya hidup, kita juga perlu memahami, ya, bagaimana konsepsi utang itu. Dalam Islam,
utang itu diperbolehkan. Boleh berutang, boleh. Rasulullah SAW pun juga pernah berutang kepada, bahkan pernah dengan orang Yahudi, sampai beliau menjaminkan apa? Baju besi. Ya, jadi boleh. Tetapi yang harus difahami bagaimana ketentuan berutang itu. Pertama, yang namanya utang itu adalah alternatif terakhir. Ketika semua sumber, semua cara, kira-kira pilihan opsinya itu sudah habis. Nah, opsi terakhir itu adalah baru berutang. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, utang itu tidak boleh melebihi batas kemampuan. Jadi harus sesuai dengan kemampuan. Ya, harus sesuai dengan kemampuan utang itu. Ya, kalau dalam ilmu perencanaan keuangan macam-macam. Ada yang bilang 20% dari pendapatan itu maksimal utang kita. Ada yang bilang 30%, ada yang bilang bisa sampai 40%. Jadi kalau punya penghasilan 1 juta, maksimal utangnya setiap bulan itu 400.000 maksimal. Ya. Nah, tapi intinya harus sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, prinsip dalam Islam itu berutang itu tidak boleh melanggar syariah. Ya, jadi kita usahakan utangnya itu adalah utang dalam konteks yang sesuai dengan syariah. Kemudian yang keempat, utang itu pastikan pada hal yang fundamental. Ya, pada hal yang paling fundamental yang dibutuhkan. Baik dalam konteks untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau hal yang sifatnya konsumtif, maupun dalam hal kebutuhan yang sifatnya produktif untuk pengembangan usaha. Ya, itu yang paling fundamental. Nah, jadi silahkan, gak apa-apa. Nah, kemudian yang terakhir, ya, nah ini yang juga tidak kalah penting adalah kalau sudah punya utang, maka harus punya niat untuk melunasi. Kata Rasulullah SAW, kalau seseorang itu punya utang, maka dia harus punya niat yang kuat untuk melunasi, maka insya Allah Allah akan lunaskan gitu, utangnya. Nanti Allah akan melunaskan sebesar apapun utangnya, asalkan punya niat. Dan niat itu nanti akan diuji, betul nggak punya niat. Ya, caranya gimana? Ya, kalau katakan kita punya utang itu dibayar misalnya setiap bulan selama 1 tahun. Nah, cara mengujinya gimana? Pada bulan itu ketika utangnya jatuh tempo, ya tiba-tiba misalnya Allah mudahkan rezekinya. Nah, pertanyaannya rezekinya yang diterima, uang yang dia peroleh, apakah akan langsung dibayarkan utangnya atau enggak? Nah, jadi kalau langsung dibayarkan utangnya, nah insya Allah ya Allah akan mudahkan. Jadi begitu. Nah, sebaliknya kalau nggak ada niat untuk bayar, sekecil apapun utangnya itu tidak akan bisa, tidak akan lunas. Apalagi kalau pura-pura, ya kan ada yang pura-pura, ya ada yang pura-pura nggak kenal, pura-pura lupa, kalau ditagih malah marah gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi karena itu ini ya para jamaah sekalian yang perlu diperhatikan ya di dalam konteks berutang tadi ya. Jadi kalau bisa sekali lagi itu alternatif terakhir, harus sesuai kemampuan, harus sesuai dengan syariah skemanya. Kemudian ini adalah hal untuk pemenuhan hal yang fundamental, baik untuk pemenuhan kebutuhan dasar maupun kebutuhan usaha. Dan yang berikutnya harus punya niat untuk melunasi segera begitu. Nah, kemudian yang berikut yang terakhir, apa yang harus dilakukan? Nah, kita harus dorong ya negara untuk mengambil tindakan tegas. Jangan hanya menutup aplikasi ya pinjol ilegal ini ya atau fintech lending yang belum berizin. Jangan cuma ditutup. Ya, kalau bisa ditelusuri dan ditangkap siapa yang punya, karena begitu tutup dia bisa bikin yang lain. Ya, jadi akhirnya ditutup terus, tapi di sisi lain dia bisa buat lagi.
Ya, nah jadi seperti itu. Ini adalah bentuk kejahatan ya, karena tidak sesuai dengan apa? Dengan syariah begitu. Nah ini yang saya kira perlu untuk kita fahami, dan hari ini itu jumlahnya luar biasa ya, jumlahnya luar biasa ya, dan diperkirakan akan terus meningkat apalagi seiring dengan tadi ya aktivitas masyarakat yang tadi banyak yang akhirnya terjebak karena rata-rata itu karena gaya hidup ya, rata-rata itu karena gaya hidup. Nah, jadi gaya hidup yang kemudian akhirnya justru malah menjerumuskan. Nah, jadi itu saya kira para jamaah sekalian yang perlu untuk kita sadari ya mengenai bahaya dari pinjaman online ilegal ini ya. Jadi jangan pernah kita tergoda untuk kemudian melakukan aktivitas pinjaman pada sesuatu yang melanggar syariah dan ilegal, melanggar hukum negara. Ya, jadi sudah enggak sesuai dengan hukum negara, enggak sesuai juga dengan hukum agama. Ya, jadi ini yang perlu untuk diapakan, perlu untuk diperhatikan, dan kita perlu sosialisasikan ya kepada keluarga, kepada tetangga, kepada lingkungan terdekat untuk supaya tidak terjebak dengan pinjaman online. Saya dulu waktu di Basnas ya, tahun lalu itu bahkan pernah ada mustahik ya yang dia terjebak dengan pinjaman online ilegal itu sampai 70 aplikasi ya. Jadi perlunya 500.000 ya, ternyata sampai hampir 70 jutaan utangnya. Jadi minjem 500.000 ya, ternyata utang yang harus dibayar 70 juta. Nah, jadi terhadap itu gimana? Ya kita advokasi. Caranya tadi dilaporkan ke polisi, kata polisi jangan dibayar gitu. Kalau dia ini laporkan saja ya, nanti polisinya yang telepon mengontak nomor tersebut. Nah baru setelah itu kita advokasi akhirnya ini, dan dia sudah sempat bayar sampai beberapa juta. Jadi akhirnya kasihan gitu ya. Ya ada yang mau bunuh diri, nah itu ya, ada yang mau bunuh diri sampai tim kita itu justru malah ini ya ingin menyelamatkan gitu ya. Jadi seperti memang fenomenanya luar biasa ya, luar biasa dahsyat. Nah karena itu para jamaah sekalian, nah ini perlu untuk kita sadari, jangan sampai ya kemudian kita semua terjebak nauzubillah ya dalam aktivitas kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum agama dan juga tidak sesuai dengan hukum negara. Saya kira itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan ya para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Silakan kalau ada tambahan, tanggapan atau pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang namanya riba itu tidak semua kelebihan itu riba ya. Jadi tidak semua sesuatu yang lebih itu riba. Nah yang disebut riba itu adalah kelebihan atas pinjaman. Jadi harus dilihat akadnya. Jadi kalau akadnya adalah qard, akadnya adalah pinjaman, maka dalam syariat tidak boleh ada kelebihan. Jadi jangan semua dikatakan kalau ada kelebihan riba, nanti nggak ada yang usaha, karena usaha juga kan mencari kelebihan ya. Nah kelebihan yang diperbolehkan antara lain profit dari bisnis, itu namanya ar-ribhu. Nah itu boleh. Tapi kalau ar-riba
itu adalah kelebihan ya yang dipersyaratkan pada akad pinjaman. Nah, akad pinjaman itu namanya qard. Nah, jadi kalau qard lebihnya itu namanya riba. Nah, makanya gimana caranya supaya kita enggak terjebak dengan itu? Karena dalam Islam setiap akad itu punya konsekuensi dan ada yang harus dilakukan. Nah, makanya kalau dalam praktek fintech syariah yang digunakan bukan akad pinjaman, ya, yang digunakan adalah akad-akad alternatif. Misalnya pakai akad murabahah. Ya, kalau akad pinjaman itu memang simple. Anda perlu berapa, terserah keperluannya apa. Kalau dalam praktek fintech ya, udah nih saya kasih sekian, yang penting Anda bayar bunganya sekian. Kalau di dalam praktek yang syariah nggak bisa begitu. Kalau mau seperti itu, maka ngasih pinjam 1 juta ya hanya bisa balik 1 juta. Nah, apa yang dilakukan? Dia harus menggunakan akad-akad alternatif. Misalnya akad murabahah, ya, akad murabahah jual beli. Itu gimana di praktek di fintech? Ada fintech yang kolaborasi sama developer, menawarkan pembiayaan rumah. Ada, ya. Jadi nanti uangnya itu dibayarkan ke rekening developer, ya. Nanti si nasabah tinggal ambil rumahnya, kira-kira begitu. Dan berarti nanti dia setelah itu dia harus melunasi, ya. Misalnya bayarnya pembiayaannya untuk berapa tahun. Itu contoh murabahah. Apakah kelebihan dari murabahah itu riba? Bukan, boleh. Ya, karena di situ adalah ada akad jual beli. Cuman bedanya dengan jual beli biasa, al-bai yang biasa, nasabahnya nggak punya duit untuk bayar cash, ya, nggak punya uang, itu aja masalahnya. Tapi kalau bayarnya bertahap, dia bisa. Makanya pakai istilah bai'ul murabahah. Ya, dan apa bedanya murabahah ya selain soal pembayaran dengan jual beli biasa? Kalau jual beli biasa itu relatif harga pokok itu nggak diketahui oleh si pembeli, kecuali pembelinya punya pengetahuan yang cukup tentang satu industri. Kayak kita misalnya, mungkin sebagian kita nggak ada yang tahu berapa biaya untuk produksi ya, bayam misalnya. Kenapa bayam satu ikat dijualnya sekian ribu? Ya, berapa sebenarnya biayanya? Kan mungkin kita nggak ada yang tahu ya, kita nggak tahu. Ya, kecuali kita petani bayam. Oh, saya tahu karena saya petani bayam, saya tahu. Saya petani melon, saya tahu harga satu melon ini berapa, modal yang keluar. Tapi kan mayoritas kita nggak tahu. Nah, dalam praktek jual beli biasa, biaya itu kadang nggak diketahui. Kita hanya tahu harga. Yang tahu siapa? Ya yang jual. Ya. Kecuali tadi kita ngerti, kita petani melon, beli melon di pasar, kita tahu, oh melon begini harganya sekian. Kalau Anda jual sekian, ini kemahalan, misalnya begitu. Nah, kalau dalam murabahah ketahuan berapa modalnya. Karena ketahuan berapa modalnya, juga disepakati berapa keuntungan yang bisa diterima oleh si penjual. Jadi begitu. Ya, jadi keuntungannya itu ditentukan bersama antara si penjual dengan pembeli. Ya, nah demikian pula dengan akad-akad yang lain. Ya, kalau fintechnya untuk pembiayaan bisnis, misalnya pakai akad musyarakah. Nanti gimana pas akad musyarakah? Harus jelas proyeknya apa. Kalau di pinjol yang konvensional basis bunga, nah itu dikasih aja begitu, terserah mau bagaimana. Tapi kalau musyarakah nggak begitu, harus jelas dulu proyek bisnisnya buat apa. Misalnya untuk bisnis retail, ngembangin toko, misalnya gitu, ya, toko kelontong. Ya, nanti kewajiban nasabah gimana?
Karena musyarakah itu berarti kita bersepakat ya untuk bersyarikat, bersyirkah, bersepakat untuk saling kontribusi dalam bisnis ini modalnya. Nah, kita juga bersepakat berapa nisbah masing-masing ya, berapa rasio keuntungan. Jadi kalau ada keuntungan nanti dia bisa terima ya. Jadi di situ kewajiban nasabahnya gimana ya, dia harus menginformasikan dengan jelas berapa keuntungan yang dia peroleh. Nanti hasil keuntungannya itulah yang kemudian diapakan, dibagi dengan pihak yang lain yang ikut bersyirkah dengan dia ya, yang ikut bermusyarakah dengan dia. Nah jadi seperti itu ya, alternatif itu ada ya. Nah jadi seperti itu. Nah adapun tadi saya tidak paham maksudnya makanan ya, mungkin dugaannya si peminjam ini ngasih makanan supaya ini. Kalau niatnya seperti itu jatuhnya sebenarnya bisa ke riswah. Ya, makanya perlu ada kode etik yang ketat. Pegawai bank kan nggak boleh menerima pemberian dari nasabah, walaupun tidak terkait dengan pembiayaan. Ya, jadi walaupun tidak terkait, tetapi ada faktor etika, karena itu bisa jadi riswah. Ya, membuat akhirnya orang itu menjadi tidak objektif. Nah, kalau di dunia zakat gimana? Kita nggak boleh menerima ya pemberian dari siapa? Dari mustahik, kan kasihan sudah mustahik karena ingin diberi terus dia ngasih kue. Nah, yang begitu-begitu harus ditolak. Ya, karena apa? Karena itu bisa mempengaruhi objektivitas walaupun tidak terkait secara langsung. Karena kalau dalam syariah itu yang dihukumi kan yang di mekanisme yang terkait langsung. Jadi kalau akadnya qard terus kemudian dipersyaratkan oleh yang memberi pinjaman untuk memberikan kelebihan, nah itu bunga. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi jatuhnya nanti ke sana. Ya, jatuhnya itu kepada dosa yang lain. Ya, karena tidak terkait langsung dengan akad. Jadi kita nggak boleh lewat dari akad gitu ya. Jadi kita lihat menghukumi sesuatu dilihat dari akadnya apa. Nah, tetapi dalam praktek kalau kemudian kita melakukan sesuatu yang bisa nanti ke depan mempengaruhi, ya, nah itu berarti itu secara akhlak, secara etika tidak boleh. Makanya ada yang disebut dengan kode etik. Ya, misalnya KPK, nggak tahu KPK sekarang ya, KPK dulu kan nggak boleh menerima minum aja enggak. Ya, waktu di Basnas kita pernah tuh koordinasi dengan KPK. Itu yang datang minum aja nggak mau mereka. Sudah dikasih minum kayak gini nih, nggak mau gitu. Saking apanya? Saking dia menjaga etika itu. Ya, padahal tidak terkait dengan apakah kita punya kasus atau enggak, maksudnya nggak ada hubungan ya, tidak terkait langsung, tapi karena dikhawatirkan hal itu akan mempengaruhi objektivitas ya, maka itu dijaga. Nah jadi seperti itu Pak ya. Jadi yang disebut riba itu tadi kalau di dalam konteks keuangan ya, di dalam Al-Quran itu kan kita bicaranya riba an-nasiyah, riba yang terkait keuangan. Nah itu ditimbulkan akibat akad qard, pinjaman. Nah itu yang tidak boleh ya. Nah termasuk diskon ya, diskon pembayaran, pelunasan, pokoknya yang tidak equal ya, itu juga tidak boleh ya, dipersyaratkan. Nah kalau tidak dipersyaratkan ya itu boleh saja, tergantung diskresi. Misalnya kemarin kasus salah seorang pengusaha Yusuf Hamka ya, yang ribut dengan bank syariah ya, tapi sudah settle, maksudnya sudah selesai. Karena apa? Karena ingin melunasi dipercepat dan minta diskon sesuai keinginannya, kan nggak bisa begitu. Ada orang misalnya minjem ke kita, saya pinjem 1 juta,
nanti saya balikin bulan depan. Tiba-tiba seminggu dia udah datang, oh saya ada, alhamdulillah ada rezeki, nggak jadi bulan depan, ini saya bayar seminggu. Terus orang itu minta, saya mau dong didiskon karena saya udah bayar lebih awal 1 minggu, ya tolong saya didiskon 200.000, jadi saya tinggal bayar 800.000. Kira-kira bapak akan ngasih diskon nggak? Coba ya, kalau ada orang utang nih, janjinya bulan depan, tiba-tiba dia lunasinnya minggu depan, dalam seminggu, nggak jadi sebulan. Terus dia minta diskon, bapak bakal kasih nggak diskon? Kalau kita nggak akan ngasih ya. Tapi kalau dalam praktek bank dia minta untuk didiskon, padahal kita sendiri juga belum nggak akan mau ngasih gitu ya. Ini maksa diskon. Boleh nggak ngasih diskon? Boleh, selama tidak dipersyaratkan. Kalau dalam pinjaman misalnya, ini pinjaman kita sebulan, kalau Anda lunasin seminggu, saya kasih diskon 10%. Diskon itu riba. Ya, karena sudah dipersyaratkan di awal, diperjanjikan. Ya, dan jumlahnya jadinya tidak sama. Nah, itu pasti riba. Tapi dalam prakteknya itu kadang-kadang bank ngasih diskon. Kenapa? Nah, diskon enggaknya itu, satu, tidak boleh dipersyaratkan, yang kedua itu atas diskresi. Diskresi dari bank, ya, diskresi dari yang ngasih pinjem, ya, diskresi dari yang ngasih pembiayaan. Ya, boleh ngasih, boleh enggak. Kalaupun ngasih ya terserah mau berapa diskonnya. Nah, jadi begitu. Karena dalam syariah begitu, kalau sudah janji akad kewajiban sekian, maka dia harus lunasi sekian. Ya, terus enakan konven dong, kalau konven udah pasti diskon. Ya, jangan lupa kalau konven itu bisa berubah besaran kewajiban kita sesuai dengan tingkat suku bunga. Kalau syariah nggak boleh berubah. Ya, kalau sudah janji, sudah akad, maka akad itu mengikat. Nah, jadi begitu. Ya, nah itu contoh praktek. Jadi minta diskon, ya diskonnya terserah dia, kan nggak boleh begitu. Ya, dalam syariah nggak bisa. Tapi kalau mau memberi diskon boleh. Demikian pula sebagai bentuk rasa terima kasih, dikasih pinjam 1 juta, ya kemudian pada saat mengembalikan dia lebihkan. Nah, selama kelebihan itu tidak dipersyaratkan, ya maka boleh saja. Itu bukan bukan riba. Ya, bahkan Rasulullah kan mendorong kalau minjem sebagai bentuk rasa syukur, pada saat ngembaliin lebihin dikit lah, sebagai bentuk rasa terima kasih karena sudah dibantu. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, selama tidak dipersyaratkan di awal, maka itu bukan riba. Ya, padahal dia mengembalikan ada kelebihan. Ya. Nah, tapi kelebihan itu kalau dalam hadis itu adalah sebagai salah satu bentuk apa? Rasa syukur. Begitu. Begitu ya, Pak ya? Ya. Baik, silakan. Ada lagi? Cukup ya, saya kira. Ya, jadi mudah-mudahan semakin inilah menambah awareness kita ya terhadap bahaya dari pinjol ini ya. Saya kira itu saja, mari kita akhiri ya dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.